Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Senang berjumpa kembali dalam program Renungan Hikmat Pagi GKI Karangsaru. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan dan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan untuk malam yang nyenyak di mana kami boleh beristirahat. Dan pagi ini Engkau telah bangunkan dengan tubuh penuh berkat dari Tuhan. Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, kami mau datang mendengarkan firman-Mu. Firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Angga Prasetya. Kiranya firman ini dapat kami pahami, dapat kami mengerti, dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Nas diambil dari Yesaya 55 ayat 10-11 dengan tema tantangan bermisi dan kepastian firman Allah. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, tetapi mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tanaman, memberikan benih kepada penabur dan makanan kepada orang yang mau makan. Demikian firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Demikian firman Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Masih dari kawasan Curug Kedung Kudu di Pudak Payung, Semarang Selatan. Curug ini kira-kira berjarak 17 km dari pusat kota Semarang dan dapat ditempuh dengan kendaraan kira-kira 40 menit dari pusat kota Semarang. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Bermisi bisa menjadi sebuah horor yang menakutkan bagi kita. Mungkin karena kita tidak tahu bagaimana kita harus memulai. Apa yang harus saya katakan? Apakah jikalau saya menyebut nama Tuhan Yesus tidak menyinggung orang lain? Bagaimana menceritakan Injil di tengah masyarakat yang plural dan cenderung tertutup? Kiranya kita mau mencoba menginjili di tengah-tengah segala tantangan dan kekhawatiran yang ada. Ayat yang tadi dibacakan adalah satu kepastian dari Allah bahwa firman-Nya tidak akan sia-sia, tetapi berkuasa untuk mengganggu hati orang yang mendengarnya, sehingga bisa membuat seseorang berpikir ulang mengenai kepercayaan yang selama ini dia pegang, dan kemudian mengambil langkah berani untuk percaya kepada Yesus. Dengan keyakinan ini, kita bisa maju tanpa takut kalau perkataan kita tidak dianggap. Cara memulai yang paling natural, alami adalah dengan membangun relasi tanpa paksaan. Membangun relasi diawali dengan kemauan dalam diri untuk menyediakan waktu ke depan, mengenal orang tersebut, mendengar ceritanya secara seksama, dan berusaha untuk peduli dengan masalah hidupnya. Mungkin itu berkaitan dengan pekerjaannya, mungkin berkaitan dengan relasi dengan keluarga, mungkin berkaitan dengan kebutuhan pokoknya atau kebutuhan studi anaknya. Kita perlu memasang telinga untuk itu dan mencoba melihat apa yang bisa kita bantu. Apa yang bisa kita lakukan untuk dia? Melalui komunikasi yang natural itu, kita kemudian bisa menceritakan bagaimana kita sebenarnya juga punya permasalahan dalam hidup yang dulu sempat membuat hidup kita tidak bermakna, kosong, hampa. Dari situ kita bisa menceritakan bagaimana Tuhan Yesus menyapa, hadir, dan menyelamatkan hidup kita. Melalui kematian di kayu salib, menebus kita dari dosa, menyelamatkan kita dari hukuman neraka karena dosa kita, dan memberi hidup baru
sehingga hidup kita jadi penuh makna dan tujuan. Kita jadi menyadari bahwa akar dari segala permasalahan kita adalah karena dosa dalam diri kita. Dan karena itu Yesus menebus kita dari kuasa dosa, bukan tentang hal yang lain. Yesus membereskan pokok utama masalah kita supaya kita hidup baru, sehingga kita dimampukan untuk menghadapi berbagai permasalahan yang lain yang hadir dalam kehidupan kita. Dengan begitu, penginjilan menjadi satu percakapan yang alami, natural, tanpa paksaan, selagi kita tekun berdoa agar Allah memakai kita dalam memberitakan Injil. Allah beserta dalam penginjilan dan firman-Nya tidak sia-sia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami diingatkan bahwa ketika kami menyediakan diri untuk memberitakan Injil, memberitakan firman-Mu kepada orang-orang yang belum mengenal dan belum percaya, kami diingatkan bahwa firman-Mu tidak akan sia-sia. Firman-Mu itu berkuasa untuk menggelisahkan hati orang, sehingga mereka kemudian berpikir ulang dan mereka kemudian akan mengambil langkah untuk percaya pada Kristus. Ketika Roh Kudus berkarya, kami yakin dan percaya tidak ada yang mustahil. Mampukan kami anak-anak-Mu untuk terus bersaksi, untuk terus menginjili dengan cara-cara yang baik, dengan teladan hidup, dengan pemberitaan akan nama Kristus dan karya Kristus, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, banyak jiwa diselamatkan. Kami naikkan doa permohonan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, sampai jumpa, Tuhan memberkati.